mengucap syukur buat hari ini. Kita memperingati sekali lagi dalam kehidupan kita betapa kebesaran dan keagungannya terjadi dalam kehidupan kita ajaib. Oleh sebab itu kita patut merayakannya, karena kematian dan kebangkitannya sudah Dia genapi dalam kehidupan kita. Bahkan kenaikannya untuk memberikan kita kemenangan. Kita diberikan tempat yang begitu indah. Oleh sebab itu kita patut merayakannya. Pagi hari ini bersama-sama jemaat di tempat ini juga yang ada di rumah. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Sebab segala harapan yang ada di dalam kehidupan kita adalah kekal sampai kita berjumpa dengan Dia. Mari naikkan syukur ini bagi Dia. Mari naikkan pujian ini bagi Dia sebagai pengagungan kita kepada Dia, Allah yang besar, ajaib dan sempurna. Tempat ini saya sudah bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Menyatakan pujian ini dengan iman dan percaya bahwa harapan kita tidak akan pernah hilang.
rumah-rumah. Kami mau bersuka cita atas kemenangan ini Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan Allah kami yang memberikan kemenangan yang sejati bagi hidup kami. Kami mau berjalan terus bersama kemenangan yang Engkau beri Tuhan. Mengiring Engkau sampai kesudahannya. Kami percaya itu Tuhan. Bersamamu kekuatanmu mengalir Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau merayakannya saat pagi hari ini, saat hari ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Allah kami kuat, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa dan layak dipuji dan diagungkan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan oleh Dia. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Perbuatannya sekarang
panggil dan pilih untuk kita boleh menjadi umatnya. Kita mari mau bangkit dan senantiasa meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi yang datang kemuliaannya, bukan bagi yang datang kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengadu, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala-galanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya, datangkan kemuliaannya, bukan bagi yang datang kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengadu, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala-galanya. Bukan bagi yang datang kemuliaannya, bukan bagi yang datang kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengadu, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala-galanya. Raja, katakan Dialah Raja, Raja, kami lagi katakan Dialah Raja. Haleluya, Yesuslah Tuhan dan Raja kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia Tuhan yang silakan duduk Bapak Ibu. Dia Yesus Tuhan yang sudah rela memberikan segalanya bagi saya dan saudara. Dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Itu jaminan bagi setiap kita. Mari kita selalu rindu bersekutu dengannya. Taruh semua pengharapan dalam kehidupan kita hanya pada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami boleh beribadah. Kami boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami boleh mengingat kenaikan-Mu ke surga untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami, menolong kami semua ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah pengurapan-Mu atas kami semua. Sehingga apa yang kami dengar hari ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Baik kami yang ada di ruangan ibadah ini maupun yang di rumah yang beribadah rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu di tengah kami akan memberkati kami pada pagi hari ini. Terimalah persembahan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, segala hormat syukur bagi Engkau. Dan kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa bagi kita sebetulnya. Itu sebabnya bersyukur kita dan sebelum lupa saya mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah pagi ini firman Tuhan saya beri judul Hidup dalam Kemenangan. Kita baca dulu ayatnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Begini bunyinya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, ini ayat yang ditulis Paulus. Fokusnya adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita mengingatnya dan kita bersyukur untuk kesempatan ini. Walaupun ada banyak gereja yang tidak memperingatinya, gitu ya. Di grup itu ada grup gereja-gereja di Kabupaten Probolinggo ini. Hanya 2, mungkin hanya 3 kan. Yang satu itu memperingati di luar gitu ya. Hanya 2 yang memperingati di antara sekian banyak gereja ini, ada kira-kira 20-an gereja di kabupaten ini. Kenapa begitu? Berbeda dengan Natal gitu ya. Beda dengan Natal. Kok Natal itu waduh semua berusaha untuk memperingatinya. Padahal Natal tanpa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini gak ada artinya. Ya kan Natal itu bayi lahir di kandang. Dan itu kalau hanya sampai di situ karya penebusan Yesus, maka itu merupakan sesuatu yang sangat memalukan gitu ya. Bayi kok lahir di kandang. Ini karya penyelamatan itu tidak hanya berhenti di Natal saja, berlanjut dengan peristiwa di Golgota, di mana Yesus tersalib. Tidak hanya berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, alangkah kasihannya gitu ya, bahwa orang-orang Kristen itu hanya punya Tuhan yang mati. Ya, matinya juga dengan cara yang sangat-sangat hina. Bahwa kematian Yesus Kristus itu karya, sebagian karya dari penebusan itu.
Kalau hanya berhenti di situ, maka Paulus mengatakan sia-sialah iman kita. Itu sebabnya Yesus bangkit. Kemenangan itu diraih oleh Yesus dengan kebangkitannya. Dan kenaikan Yesus Kristus ke surga itu merupakan materai dari kemenangannya yang sudah dicapai lewat penderitaannya tadi. Ya, kalau Yesus lahir dan dia tidak diakhiri dengan kenaikan ke surga, itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Dan karena kenaikan Yesus Kristus ini merupakan materai dari kemenangan, membuktikan, mensahkan bahwa semua perjuangannya untuk menyelamatkan manusia itu berakhir dengan kemenangan. Tidak ada kata kalah bagi Yesus. Sekalipun di Golgota kelihatannya kalah. Ya kan musuh-musuhnya melihat dia mati, selesai sudah pikir mereka. Tapi ternyata kan tidak. Justru di salib itulah kemenangan itu dicapai. Iblis dipatahkan. Ego manusia dikalahkan. Dan materainya adalah ketika dia naik ke surga. Dia seolah memproklamirkan kemenangan yang luar biasa. Dia tidak termasuk dalam ciptaan ini. Kalaupun dia pernah masuk ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia. Tapi kita melihat bukti bahwa Yesus benarlah Tuhan yang mencapai kemenangannya, dibuktikannya dengan perjuangan yang besar ini. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kemenangan Yesus ini bukan kemenangan yang dinikmati pribadi gitu. Wah, dia naik ke surga, seolah-olah dia memproklamirkan ini loh aku. Tidak, tetapi 2 Korintus pasal 2 ayat 14 mengatakan begini. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ya, ada penggalan ayat di situ yang mengatakan yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kemenangan Kristus ini dibagikannya kepada gereja juga, kepada kita semua. Akan dikatakan selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kata menang, ya kalau ada kata kemenangan, itu berarti ada kata peperangan atau pertandingan, perlombaan. Kan kalau ada kata menang, pasti didahului dengan sebuah peperangan atau pertandingan. Kata menang itu dicapai karena ada pertandingan atau peperangan. Itu menjadi kenyataan ya bahwa memang hidup kita dalam dunia ini selalu dihadapkan dengan peperangan. Ya, Efesus 6 ayat 11 dan 13 mengatakan bahwa perjuangan kita itu tidak melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Bahkan sejak awal mula manusia diciptakan, iblis selalu menyerang manusia. Ya, karena iblis tidak suka manusia itu hidup damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya dia serang. Dan sampai hari ini dia terus menyerang. Sadar atau tidak, kita selalu diperhadapkan dengan peperangan ini setiap saat. Ya, setiap saat. Perhatikan kata-kata setiap saat ini. Karena setan tidak mau kita hidup dalam sejahtera. Setan tidak mau kita hidup dalam persekutuan dengan Bapa itu. Karena dengan persekutuan dengan Bapa ini kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan di dalam Dia. Hidup dalam kemenangan. Itu sebabnya diserangnya.
Nah, kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, inilah yang menyebabkan kita kalah. Padahal tadi dikatakan dalam 2 Korintus itu kita selalu dibawa di jalan kemenangannya. Itu artinya kemenangan kita sudah dijamin gitu. Sudah dijamin. Tapi ternyata kita kalah kan? Seringkali itu terjadi. Ya kekalahan demi kekalahan kita alami. Kenapa? Ya karena kita tidak melawan. Ya setan itu selalu siap sedia menghancurkan kita. Dia tidak pernah lelah gitu. Dia tidak pernah istirahat. Kita kan butuh istirahat, tidur misalnya. Tapi ketika kita tidur, setan tidak pernah tidur. Ya, dia tidak perlu tidur. Dia selalu akan menyerang kita setiap kali ada kesempatan. Itu sebabnya Petrus mengatakan jangan beri kesempatan kepada setan. Ini yang menyebabkan kita kalah. Kita tidak melawannya. Kita tidak menyerangnya. Kita diam. Padahal Tuhan itu sudah memberikan kita kuasa. Ya Matius 10:1 itu mengatakan kepada murid-murid yang dipanggil oleh Yesus itu, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Dan Markus 16 ayat 17 juga kuasa itu diulang lagi di situ, bahwa kuasa itu diberikan. Dan salah satunya adalah kuasa itu untuk melawan setan-setan itu. Tuhan berikan kita kuasa. Ya, lewat rohnya, lewat nama Yesus, kita diberikan kuasa untuk melawan semua musuh kita itu. Nah kita diam gitu. Kita tidak melawan. Itu sebabnya kenapa kita selalu kalah. Kita lengah gitu. Kita menganggap tidak apa. Kemenangan kita itu dijamin oleh Yesus Kristus. Dia membawa kita selalu di jalan kemenangannya. Tapi nyatanya kita kalah. Jawabnya kenapa? Karena kita tidak melawan. Mungkin kita tidak tahu siapa sih musuh yang mesti dilawan. Jelas itu musuh-musuh yang harus kita taklukkan. Yang harus kita kalahkan. Yang utama dan pertama itu adalah iblis. Itu musuh utama kita. Yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12 itu adalah penghulu-penghulu. Tadi kita baca pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita utama. Yang dari sejak awal manusia diciptakan, dia sudah menyerang kita. Tapi tahukah kita bahwa musuh yang paling hebat ini, ya yang paling utama ini, mudah dikalahkan gitu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kuasa pada kita untuk menaklukkan iblis itu. Lewat kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita dan lewat nama Yesus, ya dalam Markus 16 ayat 7 itu. Lewat nama Yesus setan akan lari. Kenapa? Karena dia sudah dikalahkan oleh Yesus di atas Golgota. Jadi kemenangan itu ada dalam tangan Yesus. Efesus mengatakan bahwa iblis ini sudah dilucuti. Kolose mengatakan, Paulus kepada jemaat Kolose, dia sudah dilucuti. Dia tidak binasa, dia tidak mati, tapi dilucuti. Dan dalam Kolose itu dikatakan dia menjadi tontonan umum. Ya Paulus terinspirasi oleh raja-raja yang kalah. Ya waktu zaman dulu itu ketika ada dua raja yang berperang, dua negara yang berperang. Maka raja yang kalah itu diarak menjadi tontonan umum. Ya, raja pemenang dan panglima perang yang memimpin pasukan itu naik kereta, di atas kereta. Dalam arak-arakan kemenangan ini, maka musuh-musuh yang kalah, raja
panglima dan tentara-tentara yang kalah itu diarak dari belakang, mereka berbaris di belakangnya, diarak dalam arakan kemenangan. Mereka tidak dibunuh, ini raja-raja, tapi sudah menjadi tawanan yang sudah dilucuti. Sudah dilucuti. Perhatikan ini bahwa setan itu tidak dibinasakan. Dia masih ada, walaupun sudah dilucuti. Nah, dilucuti di sini bukan berarti terus dia tidak punya kemampuan sama sekali. Tidak, dia masih punya kemampuan. Buktinya kejahatan itu makin merajalela. Bahkan pada zaman akhir ini sudah tidak masuk akal gitu. Ya, apa yang dulu tabu sekarang tidak tabu. Peran siapa itu? Ya pasti ada dalangnya itu. Itulah iblis. Nah, pekerjaan iblis itu merusak. Merusak dan merasuki tubuh kita. Ya, tubuh manusia. Merusak lewat penyakit, lewat obat-obatan terlarang, narkoba dan sebagainya. Dia merusak tubuh manusia, bagian tubuh dirusak. Dan bisa juga dirasuk. Dirasuk itu artinya dimasukin, roh itu lalu tubuhnya dikuasai. Ya memang di dalam psikologi itu tidak ada katanya. Ya dulu ada seorang pendeta yang ngomong sama saya, waktu itu kita sedang doakan orang yang dirasuk setan. Tidak ada dirasuk setan itu katanya. Ini pendeta loh, tidak ada katanya. Itu gejala kejiwaan. Lalu saya mengatakan begini, beda gitu ya antara dirasuk setan dengan gangguan kejiwaan, ya itu beda. Beda lagi dengan pengaruh panas tubuh, gitu ya. Saya bersyukur karena waktu pertama kali saya masuk dalam pelayanan itu saya diperhadapkan dengan seorang bapak yang ngelantur gitu, ngomongnya itu tidak terkendali, ngomel. Saya dipanggil keluarganya, lalu saya berpikir gini, ini ngomongnya kok bagus ya, kok baik gitu. Dia cuma ngomong gini, sudah tak bilangi loh, harus takut Tuhan, harus percaya Tuhan. Kok gini ngomel terus. Nah waktu itu saya kan belum pengalaman gitu ya. Lalu saya berpikir gini, ini kalau setan enggak mungkin ngomongnya baik-baik kayak gini. Ini pasti bukan setan. Ya itu di benak saya. Lalu saya tanya, kenapa ini? Oh sakit sudah beberapa hari. Hari ini panasnya tinggi. Oh ini menyebabkan dia ngomel gitu. Karena panasnya tinggi. Walau kata-kata yang dia nggak sadar. Ketika sudah lewat itu ditanya kenapa kamu tadi? Tidak apa-apa kok. Nah, ini ngomel yang tidak terkendali, tapi karena tubuhnya panas gitu, panas tinggi. Nah kalau orang itu depresi bisa juga gitu, sama dengan yang dirasuk setan. Apa bedanya? Bedanya ketika kita menyebut nama Yesus, kalau itu roh yang ngerasuki dia, ya setan yang merasuki akan bereaksi gitu. Mulai dari matanya bergerak, ada reaksi. Tapi kalau itu depresi, enggak bereaksi. Jadi ya aja, enggak ada reaksi. Itu bedanya. Nah ada orang enggak percaya roh setan itu bisa merasuk. Padahal di Alkitab ada. Kita masih tahu ini, ya jangan sembarang ngusir setan demi nama Yesus ketika kita curiga orang itu dirasuk setan apa enggak. Karena ada penyebab yang lain yang hampir sama gitu. Gejalanya itu sama. Nah, tapi bagaimanapun juga kita bisa menguasai ya, ketika orang dirasuk setan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan metode, tapi karena nama Yesus. Ada orang pakai metode apa?
dibaluri minyak urapan katanya. Setan tidak takut sama itu. Tapi setan hanya takut dengan nama Yesus. Nah, itu tidak terlalu berbahaya gitu ya. Setan yang merusak atau merasuk ke tubuh. Apa yang lebih bahaya adalah ketika setan itu mulai mengganggu kita secara rohani, di mana dia menggoda kita, dia melakukan hal-hal yang membuat kita tergoda untuk terpisah dari Kristus. Ketika setan itu berusaha memisahkan kita dari Kristus dengan segala macam cara, ya, entah dengan kesibukan sehingga kita lupa untuk menyembah Tuhan, lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu saatnya di mana kita jauh dari Tuhan dan setan akan menyerang kita. Ini yang lebih berbahaya gitu daripada sekedar dirasuk setan. Itu gampang itu. Yang lebih sulit ya ini melawan setan yang menggoda kita untuk melakukan dosa, untuk hidup dalam kehidupan duniawi. Karena tidak terasa itu. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk dalam jebakannya. Kalau orang setan kok kelihatan gitu, ya kelihatan kita bisa lawan itu. Tapi setan yang datang untuk menggoda kita, setan yang mencoba untuk memisahkan kita dari Kristus, itu tidak kelihatan. Enggak aja kita terjebak di situ. Itu sebabnya mari kita selalu waspada. Sadarilah bahwa ada musuh yang mencoba mengganggu kehidupan kita, memisahkan kita dari Kristus, agar kita gampang dijatuhkan, gampang dibinasakan. Itu musuh utama kita. Yang kedua dunia. Ya, ini berbicara tentang dunia ini bukan dunia yang kita diam di bumi ini. Bukan berbicara tentang bumi, tetapi sistem dunia ini yang sudah dirusak, yang sudah dikuasai setan. Yang disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 itu adalah dunia yang jahat. Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini yang disebut dengan dunia. Sistem dunia yang jahat yang dikuasai oleh setan itu, yang selalu diwarnai dengan dosa, dan dosa. Dunia yang harus kita kalahkan. Ya, ini juga sesuatu yang kadang-kadang kita tidak menyadari gitu. Ya, apalagi pada zaman ini, zaman yang canggih, ya, zaman yang dunia itu ada dalam genggaman kita lewat ini. Oh, ini dunia yang bisa masuk dalam hidup kita tanpa kita sadar. Ya, kita bisa menemukan apa saja di sini. Dari yang baik, dari yang setengah baik, dari yang rusak. Ya, internet yang Tuhan izinkan ditemukan oleh manusia itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sudah dipakai oleh setan itu untuk merusak manusia, terutama anak-anak muda. Sebabnya anak-anak muda harus selalu waspada. Ya, jangan sampai apa yang baik yang Tuhan izinkan kita miliki, kita nikmati, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang merusak diri kita sendiri, yang membuat kita itu jauh dari Kristus. Ya, itu sebabnya mengapa Galatia mengatakan jangan mengasihi dunia ini. Ya, jangan mengasihi dunia yang jahat ini. Ya, jangan mengasihi apa yang ada dalam dunia ini. Artinya jangan menaruh hati kepada dunia ini. Kita boleh pakai dunia. Kalau tidak pakai dunia ini, mau kemana kita? Ya kan, internet misalnya. Pakailah. Karena dengan internet ini kita sangat dibantu gitu ya. Sangat dibantu. Ya, orang yang terpisah, ya saya menemukan
bertemu dengan anak-anak asuh yang dulu belum ada internet, terpisah jauh, tidak ketemu. Tapi lewat Facebook, lewat WA bisa ketemu lagi. Ini kan positif gitu. Tapi jangan sampai apa yang baik ini dipakai setan untuk merusak kita. Ya lewat WA misalnya. Ya kan ada banyak ajaran-ajaran yang di-share di situ. Ya, kita bisa melihat YouTube. Dan itu harus waspada gitu. Kenapa? Karena bisa menyesatkan kita. Ya, saya bersyukur karena kalau ada orang yang mau tanya gitu. Ya ada salah satu jemaat kita ini yang masih baru gitu. Dia mengikuti sebuah pelayanan online gitu dari gereja lain. Tanya dia, loh ini kok apa ini benar ya? Apa ini tidak sesat gitu. Nah baik Bapak Ibu sekalian yang berhubungan lewat WA, ya Facebook atau YouTube. Kalau ada sesuatu yang dicurigai ini kok aneh gitu. Jangan sungkan-sungkan tanya gitu. Ya karena pengajaran itu kadang-kadang tidak jauh berbeda gitu dengan yang benar. Ya ada gereja Allah yang Maha Kuasa itu. Yang menyebut dirinya juga dengan aliran kilat dari timur. Itu berkembang di Cina dan sudah masuk di Indonesia. Salah satu yang membuat kita curiga itu adalah mereka mengatakan bahwa Alkitab ini adalah sesuatu yang menghalangi karya Tuhan. Bayangin, Alkitab itu adalah sesuatu yang menghalangi karya Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh batasi Alkitab, iman kita dengan Alkitab. Karena Tuhan itu masih membuka katanya. Memberikan ilham-ilham baru kepada manusia. Tidak hanya terbatas Alkitab. Kalau kita hanya percaya Alkitab, itu berarti kita membatasi Tuhan. Kelihatannya benar, tapi salah. Nah untuk hal-hal yang begini kita harus perhatikan gitu. Ya karena dunia sekarang ini dunia yang sudah canggih luar biasa. Yang dipakai setan untuk menyesatkan kita. Tanya ya kepada PKS, kepada kami hamba-hamba Tuhan yang mengerti banyak. Nah, tentu lebih banyak dari jemaat yang biasa gitu ya. Sehingga kita tidak disesatkan. Ya itu yang kedua. Yang harus kita taklukkan adalah setan, dunia, dan dosa. Dan yang ketiga ini adalah diri sendiri. Ini bagian yang tersulit dalam peperangan rohani kita. Ialah memerangi kehendak kita sendiri. Ya kan? Setan itu di luar, kita bisa serang dia. Dunia masih di luar. Kalau kita jaga diri, okelah kita bisa melawannya. Kita bisa katakan tidak kepada dunia ini. Tapi diri sendiri ini yang sulit. Ya ada kehendak daging. Ya, kita punya kehendak. Kehendak daging ini adalah kehendak yang sudah dirusak oleh dosa. Ya, ini kehendak manusia yang dirusak oleh dosa. Ya, ada kehendak yang baik. Ya, kehendak yang baik. Gitu. Jadi kita kan punya kehendak yang bebas gitu. Ya, kenapa Tuhan jadikan kita itu dengan kehendak bebas memilih? Tuhan itu bukan Tuhan yang menjadikan kita itu seperti robot yang tidak bisa memilih. Kita diberi pilihan. Karena ketika Tuhan taruh manusia itu di Taman Eden, Tuhan bilang gini, jangan makan buah dengan taman ini. Ketika kamu makan mati. Kenapa kok Tuhan ciptakan itu? Harusnya kan enggak perlu kan? Dulu saya ingat ada anak remaja dulu dia tanya, loh kenapa sih Tuhan tuh ciptakan pohon pengetahuannya baik dan jahat ini? Kalau enggak ada itu kan manusia enggak berdosa. Ya masuk akal pertanyaannya. Ya, kenapa berdosa? Karena makan buah yang dilarang itu. Andai kata Tuhan tidak menciptakan pohon itu, kan enggak ada dosa. Tapi itu adalah
menentang kehendak Tuhan gitu. Ya karena Tuhan itu menghendaki manusia itu bisa memilih mau taat atau melanggar. Kita diberi kebebasan untuk memilih, kehendak bebas memilih ini. Sayang bahwa kehendak bebas ini sudah dikotori dosa, ya sehingga dalam Roma itu dikatakan Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Manusia tidak berkuasa lagi atas kehendaknya. Kehendak untuk berbuat baik itu ada. Punya mereka. Oh saya mau berbuat baik. Tapi ternyata yang dibuat itu adalah yang tidak dikehendaki, yang jahat. Itu yang kita berbuat. Itu artinya kehendak kita itu sudah dikotori oleh dosa ini. Keinginan untuk berdosa itu sangat kuat. Dan keinginan untuk berbuat baik, wah itu sulit gitu. Ya makanya anak-anak itu, anak kecil kalau diajari yang baik itu mesti diulang. Ada 27 kali diulang. Untuk buang sampah di tempatnya aja 27 kali. 21 kali katanya. Untuk jadi karakter. Tiap hari saya pernah sampaikan itu. Tapi untuk berbuat jahat gampang. Itu artinya kehendak kita itu sudah dikotori dosa. Itu sebabnya mengapa kita harus mengendalikan dan menaklukkan kehendak kita itu pada kehendak Bapa. Bahkan Yesus sendiri digodakan itu pada Taman Getsemane, dia menghadapi pergumulan yang hebat itu antara taat kepada Bapaknya atau menuruti kehendaknya sendiri. Kehendaknya sendiri adalah kalau boleh cawan ilalu daripadaku. Itu kehendaknya dia, kehendak pribadinya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dia berdoa, bukan kehendakku jadi. Dia menundukkan kehendaknya itu kepada kehendak Bapa. Nah, itu terjadi kalau kita bisa menyalipkan keinginan kita. Ya Galatia 5 ayat 24. Orang-orang yang menjadi milik Kristus itu harus menyalipkan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mari kita salibkan daging kita. Katakan tidak kepada keinginan daging kita. Supaya kehendak kita itu ditaklukkan kepada untuk melakukan segala kehendaknya. Yaitu kebenaran dan kebenaran. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam kita itu ada kehendak daging. Ya kehendak yang mengajak kita untuk berdosa. Tapi ada kehendak yang baik. Nah, kehendak baik pun harus ditundukkan pada kehendak Bapa. Apabila itu tidak sejalan dengan kehendaknya. Misalnya, kita punya cita-cita itu masa depan. Ya punya cita-cita kan baik. Baik. Gak ada yang salah gitu. Tapi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak selalu apa yang baik itu sama dengan yang Tuhan kehendaki secara pribadi kepada kita. Ya kalau kehendak daging itu kan umum gitu ya. Semua orang harus memeranginya. Tapi kehendak yang baik ini kadang-kadang tidak sejalan dengan kehendak Bapa. Contohnya misalnya ini saya pribadi. Dulu cita-cita saya itu kerja di bank. Ya karena waktu saya masih SMP gitu ya. Ada jemaat itu selalu pakai dasi gitu ya. Keren gitu ya, keren. Loh kepingin jadi pegawai bank, besok kerja pegawai bank. Ya, saya berusaha waktu SMA itu kursus ketik. Dulu enggak ada komputer. Kursus ketik supaya nanti kalau ada panggilan saya melamar di bank gitu. Ternyata semua kosong gitu. Enggak ada yang diterima. Ya sekalian punya kemampuan ngetik gitu. Enggak ada yang diterima. Kecewakah? Iya,
kecewa. Kok tidak ada, sudah doa, sudah menyerah sama Tuhan, sudah mempersiapkan diri dan diterima. Sudah ada koneksi di dalam, ada. Nah, saudara misalnya saya itu yang malah dia yang ngajak saya untuk melamar gitu di bank. Padahal saya tidak pernah cerita sama dia. Oh, saya pikir wah ini kehendak Tuhan ini. Ya ini jalannya Tuhan, kok ada koneksi di dalam. Semuanya kosong gitu. Kenapa? Karena bukan kehendak Tuhan. Nah, di sini kita perlu menyerah gitu. Tuhan kehendakmu jadi gitu ya. Kehendakmu jadi. Apa yang kadang kita tidak kehendaki itu terjadi dalam hidup kita. Ya, kehendak yang baik belum tentu itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Dan bagian kita adalah berserah kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita itu benar-benar taat kepada semua yang Dia kehendaki. Termasuk ketika kita diizinkan untuk mengalami musibah misalnya. Ya, seperti saya mengalami ketika mata ini bermasalah gitu ya. Siapa yang mau? Tidak mau. Berontakkah saya? Iya. Berontak dalam hati. Kenapa kok Tuhan izinkan? Kenapa kok dibiarkan? Kenapa kok tidak ditolong? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Tapi ternyata keputusan Tuhan itu adalah kamu berkata satu saja. Ya sudah. Mau apa? Mau berontak? Selain hanya berserah dan bersyukur. Terima kasih Tuhan bahwa apa yang ada, apa yang terjadi dalam hidupku adalah dalam rencana agungmu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu rencana Allah secara detail. Bagian kita adalah menyerahkan seluruh kehendak kita ke dalam tangannya. Nah, diri sendiri itu bukan hanya kehendak, tapi kesombongan. Kesombongan, keangkuhan. Memerangi diri sendiri itu yang sulit itu keangkuhan, kesombongan. Yaitu perasaan diri hebat. Ya, perasaan diri tidak butuh Tuhan. Kita merasa tidak butuh Tuhan. Itu kesombongan. Ya, kita tidak berharap sama Tuhan. Ya, dan itu strategi iblis yang mencoba untuk membuat kita itu mampu. Wah, ini sekarang zamannya zaman canggih. Ya, zaman di mana semua serba gampang, semua bisa dipelajari, ya, sehingga akhirnya kita merasa diri kita itu mampu tanpa Tuhan. Ya, pengobatan yang alternatif, yang canggih-canggih itu, minum ini obat bisa selesai semua masalah. Ya, semua yang ada dalam dunia ini sekarang berusaha menjadi lebih hebat gitu, supaya menolong manusia. Itu tujuannya. Tapi setan itu bisa pakai itu untuk membuat kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Itu yang berbahaya gitu. Jadi apapun yang kita miliki dalam dunia ini, kemampuan kita, ya, kecanggihan, kemodernan dunia ini, jangan sampai memisahkan kita dari Kristus. Itu kesombongan. Ya, tanpa kita sadar. Ya, kita tidak sadari itu telah menjebak kita pada merasa diri hebat dan tidak butuh Tuhan. Ini yang perlu kita kalahkan. Apalagi kesombongan itu? Kesombongan itu merasa sudah sempurna, tidak perlu dirubah lagi. Padahal kita punya tema ini berubah oleh baruan budi. Kita merasa sudah baik, cukup baik, ya, sudah sempurna, tidak perlu dirubah lagi. Mungkin kita tidak ngomong seperti itu. Ya, kita mungkin tidak ngomong saya sudah sempurna, enggak. Tapi nampak dari sikap kita, nampak dari tanggapan kita ketika kita ditegur. Nah, marah enggak waktu ditegur? Waktu kita diperhadapkan kepada orang yang menegur kita secara verbal, secara ngomong gitu. Atau dengan sikap. Orang menegur kita bisa dengan sikap. Misalnya kita tidak disapa gitu. Marah? Kenapa tidak disapa ya?
Pernah kita periksa diri ketika kita tidak disapa orang? Periksa diri enggak? Atau merasa diri, kurang ajar itu orang. Ya kok aku enggak disapa? Apa salahku? Wah, katanya gitu, apa salahku? Nah, coba periksa diri, kenapa sikap orang itu tidak baik kepada kita? Jangan-jangan itu cara Tuhan untuk menegur kita. Cara Tuhan untuk mengubah kita. Kita tidak mau gitu. Ya, kita tidak mau dirubah oleh siapapun dan oleh apapun. Ini berbahaya gitu. Kenapa kita tidak akan jadi sempurna ketika kesombongan, keangkuhan kita itu kita pertahankan. Itu sebabnya mari kita berubah. Miliki hati yang penuh kerendahan hati. Yang merasa dirinya butuh Tuhan dan butuh orang lain gitu. Jangan lupa ini ya, bahwa kita butuh Tuhan dan butuh orang lain. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dunia ini, kita butuh orang lain. Kita jangan merasa diri lebih besar dari semuanya, lebih hebat. Memang kita punya kelebihan dari orang lain. Punya. Ya, kita punya kelebihan masing-masing. Itu sebabnya kenapa kita saling membutuhkan. Ya, Tuhan ciptakan kita dengan berbagai-bagai kemampuan, ya, dengan berbagai karunia, talenta. Apa maksud Tuhan? Bukan supaya kita merasa diri paling hebat, tidak. Tapi kemampuan, keberbedaan yang Tuhan berikan kepada manusia itu untuk kita saling membutuhkan. Yang satu punya, yang satu tidak. Kita punya kelebihan dari orang lain. Tapi kita punya kelemahan juga. Orang lain punya kelebihan. Dan kalau semua dipadukan, ini menjadi satu perpaduan jemaat yang indah. Gitu. Itu sebabnya mari kita terus berubah. Gitu ya. Jangan mau ditipu setan dan memberikan kepada kita perasaan lebih dari orang lain. Sehingga tidak butuh orang lain. Kita butuh orang lain dan butuh Tuhan. Ya, supaya kita makin disempurnakan dari hari ke hari. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita sedang merayakan kenaikan Yesus Kristus itu. Mari kita memaknai kenaikan Yesus Kristus dengan menghayati kemenangannya. Kita bersyukur. Ini bukti kemenangan Yesus. Dimeteraikannya dengan kenaikannya ke surga. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang telah turun dalam dunia, mati, bangkit dan naik ke surga. Dan ini tidak dimiliki oleh Allah-Allah lain dalam tanda petik. Hanya Yesus Kristus. Dan kita jadi miliknya. Nah, ini menghayati kemenangannya, bersyukur. Hari ini kita sedang menghayati dengan kehadiran kita di sini, baik yang di rumah beribadah, kita sedang menghayati. Tapi jangan hanya berhenti sampai menghayati kemenangan Yesus. Karena kemenangan itu juga telah diberikan kepada kita. Itu sebabnya kita harus berkomitmen juga. Untuk apa? Untuk hidup dalam kemenangan yang sama. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita masuk dalam proses Tuhan ini. Mengalahkan semua musuh-musuh kita. Bertindak. Ya, bukan cuma diam menikmati kemenangan Tuhan. Tapi kita yang diutus Tuhan juga untuk berjuang mengalami kemenangan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian yang mengatakan, Engkau yang lebih tahu. Kita nyanyikan refrennya saja. Ku percaya. Percaya Kau Tuhan tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjinya. Ku percaya
nyanyikan sambil bangkit berdiri bersama-sama. Oh Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yesus Kristus naik ke surga. Salah itu merupakan materai dari kemenangannya. Salah dia berkata kepada musuh-musuhnya dan kepada gerejanya, inilah aku. Maut tidak bisa menahan dia. Bahkan dunia yang tidak bisa menahan tubuhnya. Dia naik ke surga, memproklamirkan kemenangan yang luar biasa. Hari ini kita bersyukur, beribadah di hadapan Tuhan untuk kemenangan Yesus ini. Tapi mari kita menerapkannya dalam hidup kita masing-masing. Kemenangan yang sama itu harus kita alami. Jangan diam. Kalahkan setan yang akan mencoba menghancurkan hidup ini, yang menggoda kita untuk jauh dari Kristus. Kalahkan dunia yang ada dalam genggaman kita itu. Dan kemenangan Yesus Kristus kuasai dunia ini. Dan yang paling sulit adalah mengalahkan diri kita sendiri. Kehendak kita, kesombongan kita yang harus ditaklukkan. Mari kita berubah dari hari ke hari. Biarlah kenaikan Yesus Kristus ke surga kita maknai dengan kemenangan kita. Biarlah peringatan kenaikan Yesus Kristus ini akan mengubah kita terus hari dari ke hari, sampai kita jadi sama seperti Yesus Kristus. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Haleluya, aku percaya. Ku percaya kau Tuhan, kau tak pernah. Dan aku percaya lebih dari pemenang. Ku percaya kau Haleluya. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, kami membuktikan kepadamu dan kepada dunia ini, bukan kepada setan, bahwa kami adalah pemenang. Tuhan, tanamkan dalam hati kami firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan dan menjamin kemenangan itu, karena Engkau selalu membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Kami membuktikan Tuhan dengan mengalahkan iblis dengan segala tipu muslihatnya. Kami mau kalahkan dunia yang akan mencoba memalingkan kami dari Yesus Kristus. Kami mau kalahkan diri kami sendiri Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus memenuhi kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan terus untuk menjadikan firman ini menjadi kenyataan dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bergerak, bekerja dalam hidup kami, sampai firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan memberkati Indonesia ini, kata-kata iman kita.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah para pemimpin, presiden sampai pemerintah di daerah-daerah. Diberkatilah Indonesia dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah dengan keselamatan. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah kami Tuhan, seluruh keberadaan kami buka di hadapan-Mu. Biarlah Engkau terus membawa kami untuk mengalami Engkau dalam hidup ini ya Bapa. Kami menyerahkan keluarga kami semua dalam tangan-Mu. Peliharakanlah mereka dan ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, pekerjaan kami, kehidupan kami sehari-hari Tuhan, keadaan keluarga kami taruh semua dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kami percaya tangan-Mu yang berkuasa akan menopang kami dan menolong kami ya Tuhan menghadapi tantangan kehidupan ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan dengan kesembuhan, nyatakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang sedang merayakan Idul Fitri. Kami mohon kasih karunia Tuhan, menyatakan keselamatan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih kami percayakan saudara-saudara kami ini dalam berkat-Mu. Bahkan seluruh Indonesia ini ya Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Nyatakan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa perjalanan kami sebentar pulang ke rumah, Engkau menyertai kami, sebagaimana Engkau memimpin kami ke tempat ini. Dan kami percaya juga Tuhan akan menjadikan kami berkat di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan taruh kami. Terima kasih ya Bapa, apapun yang kami kerjakan, kami percayakan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Segala hormat syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan ibadah kami pagi ini kami taruh di dalam tangan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu. Dan biarlah kekuatannya, penyertaannya terus engkau rasakan dalam hidupmu. Yesus Kristus yang telah menang itu akan terus memberikan damai sejahtera dan kekuatan kepadamu. Dan Roh Kudus akan menuntun saudara, memenuhi saudara, menjadikan engkau berkat dimanapun engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.